Baiklah, kita mulai ceritanya. Antonio Di Natale adalah salah satu pemain nomor 10 terbaik yang pernah dimiliki Italia. Meskipun tidak setenar Totti atau Del Piero, Di Natale memiliki karir yang luar biasa. Dia mencetak lebih dari 200 gol di Italia, menjadi pencetak gol terbanyak di Serie A 2 kali, menjadi yang pertama sejak Batistuta yang mampu mencetak lebih dari 20 gol dalam 4 musim berturut-turut, serta mampu menempati urutan ke-6 dalam hal pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Serie A, mengungguli Baggio, Immobile, Del Piero, Batistuta, Zlatan, dan Inzaghi. Bahkan hanya kalah dari Lionel Messi dalam hal perolehan sepatu emas Eropa. Brendan Rodgers menyebutnya sebagai penyerang yang sangat pintar di depan gawang. Sergej Kosmi, mantan pelatihnya, menyanjungnya sebagai pemain yang setara dengan Zlatan Ibrahimovic. Bahkan Giorgio Chiellini, seorang bek legendaris Italia, menyatakan bahwa meskipun jarang memenangkan trofi besar, Di Natale adalah pemain yang sangat dihormati. Meskipun demikian, Di Natale sendiri pernah menegaskan bahwa sepak bola bukanlah cerita tentang deretan trofi. Bukan pula dongeng orang-orang ambisius yang bermimpi meraih kesuksesan dan kekayaan dari si kulit bundar. Seperti yang dikatakannya, sepak bola adalah kisah bagaimana manusia berbahagia, baik di atas lapangan, di bangku cadangan, sudut-sudut tribun, maupun hanya di depan televisi. Dia memilih menjauh dari sorotan media. Dia bahkan pernah menolak tawaran dari Juventus, Tiongkok, serta beberapa kesempatan di Amerika yang menggiurkan. Semua hanya karena alasan keluarga dan kebahagiaan. Dan karena itulah, Di Natale dianggap sebagai simbol kesetiaan di dunia sepak bola. Pada usia 18 tahun, dia mengawali karirnya dengan Empoli. Tidak ada yang istimewa selain fakta bahwa Luciano Spalletti meminjamkannya hanya beberapa hari setelah laga debutnya. Selama 3 tahun menjalani masa pinjaman, Di Natale bermain untuk klub kasta ketiga sepak bola Italia, Ibersola, Varese, dan Viareggio. Selama itu juga dia tampil lebih dari 60 pertandingan dan mencetak 20 gol. Di usia 21 tahun, Di Natale kembali ke Empoli dan bertekad merebut tempat di tim utama. Sang penyerang langsung tancap gas, mencetak 7 gol dalam 1.200 menit bermain, meskipun lebih banyak menjalani peran sebagai pemain pengganti. Kemampuannya dalam membongkar pertahanan lawan benar-benar membantu klub meraih beberapa poin krusial. Namun, meskipun kedatangan pelatih Silvio Baldini di tengah musim telah menyelamatkan mereka dari keterpurukan, klub masih kesulitan untuk meraih promosi. Memasuki musim keduanya, sang pelatih mulai menempatkannya sebagai starter reguler. Dan saat itu juga dia mulai menunjukkan sisi lain permainannya. Nyaman bermain di mana saja di lini depan, memiliki pergerakan yang gesit dan sulit dijaga. Namun, memasuki tahun 2002, mereka mulai kehilangan arah dan mimpi bermain di Serie A kian menjauh. Di Natale yang kini dianggap sebagai prospek utama klub, menolak menyerah dan menambah 5 gol lagi di bulan-bulan terakhir, mengangkat tim melewati Napoli untuk akhirnya mengamankan promosi. Dengan 16 gol dari 60 gol secara keseluruhan yang dicetak oleh tim, membuat pelatih timnas Italia Giovanni Trapattoni memberinya caps internasional pertamanya untuk Li Azzurri. Tiba-tiba, Di Natale telah mencetak gol pertamanya di Serie A melawan Como, kemudian 1 gol dan 1 assist melawan Perugia saat Empoli menjalani awal musim yang cukup baik. Tujuan setiap tim promosi sederhana, terhindar dari degradasi. Dan ini pun tidak berbeda bagi mereka. Tapi kenyataan segera menghantam mereka dalam bentuk kekalahan dari raksasa Italia seperti Juventus, Roma, Lazio, dan Inter Milan. Meskipun demikian, pemain bintang mereka tampak sama sekali tidak terganggu. Bahkan terlihat menikmati status underdog timnya. Mencetak gol dalam kekalahan melawan Juventus dan Inter Milan, lalu mencetak hat-trick pertamanya dalam karirnya melawan Regina. Bahkan merobek jala AS Roma dan AC Milan, sendirian menyelamatkan mereka dari degradasi. Musim berikutnya, semua terasa suram. Pergantian dua manajer dalam hitungan bulan telah membuat kekacauan. Klub hanya mampu mencetak 7 gol hingga musim dingin dan terjerembab ke zona berbahaya. Kekalahan kandang melawan Inter di laga terakhir benar-benar memutuskan harapan mereka untuk bertahan di Serie A. Empoli finish di posisi ke-17. Musim buruk telah berubah menjadi mimpi buruk. Terlepas dari itu, Di Natale yang telah merasakan bermain di Serie A mulai berpikir jika dia tetap bersama Empoli, tentu tidak akan ada jaminan bisa kembali dan bertahan di Serie A. Jadi menjelang ulang tahunnya yang ke-27,
Dia menerima ajakan mantan pelatihnya Luciano Spalletti untuk bergabung dengan Udinese, yang meskipun baru finish di posisi ketujuh, merupakan penghuni tetap Serie A. Ditemani Manuel Pelleri dan Emerson Gribari, yang merupakan mantan rekan setimnya di Empoli, transisi Di Natale berjalan mulus. Dia mencuri perhatian dengan mencetak gol pada starter pertamanya di Friuli, seolah memperjelas bahwa dia dilahirkan untuk panggung terbesar. Di Natale menjalani musim barunya bermain sebagai winger. Dengan akselerasi cepatnya, dia terlihat cocok bermain di posisi barunya. Dia membangun chemistry di lapangan dengan Vincenzo Iaquinta, penyerang nomor 9 klub, predator di kotak penalti yang juga gemar menghujam gol-gol jarak jauh. Kehadiran Di Natale jelas mengangkat performa dan mendorong mereka ke persaingan 4 besar di tengah ketatnya kompetisi. Tampil dalam 33 pertandingan pada musim kebutnya, mencetak 7 gol saat mereka menyingkirkan Sampdoria dengan selisih 1 poin untuk bergabung dengan Juventus, AC Milan, dan Inter, bermain di Liga Champions untuk pertama kalinya dalam sejarah klub. Dan tentu saja, sebuah kesempatan bagi Di Natale untuk bersinar di panggung terbesar terbuka lebar. Sudah jelas bagi kebanyakan orang bahwa Di Natale adalah pemain istimewa, salah satu yang terbaik di Serie A, cepat dalam serangan balik, dan finisher yang mematikan. Sayangnya, banyak yang memutar dari musim yang seharusnya istimewa. Perginya Spalletti ke AS Roma meninggalkan Serse Cosmi di ruang kendali, yang dengan cepat merusak kinerja baik musim sebelumnya. Udinese mengalami kesulitan selama debut mereka di Liga Champions. Finish di posisi ketiga grup di belakang Barcelona dan Werder Bremen. Kekalahan 4-3 mereka dari tim Jerman tersebut akhirnya membawa mereka kembali ke divisi kedua sepak bola Eropa, seolah mempertegas sebagai klub nomor 2 di Italia. Disitulah seharusnya mereka berada. Performa Di Natale dibayangi oleh penampilan Iaquinta, yang mencetak hat-trick dalam pertandingan melawan Panathinaikos. Tanpa Spalletti, mereka tidak memiliki cukup kekuatan untuk lolos ke babak gugur. Performa di Liga pun memburuk hingga mereka terperosok ke papan bawah klasemen. Di Natale melakukan segala yang ia bisa untuk menyelamatkan musim. Dia bahkan mencetak rata-rata 1 gol per laga di Coppa Italia, namun absen di semifinal melawan Inter Asuhan Mancini, yang secara taktis menyingkirkan mereka dari kompetisi. Serse Cosmi dipecat tidak lama kemudian, setelah hanya mampu bertahan selama 7 bulan berada di klub. Terlepas dari musim yang berantakan, musim panas itu Piala Dunia digelar. Namun sayangnya Marcelo Lippi mengabaikan namanya, lebih memilih Iaquinta saat Italia berhasil keluar sebagai juara dunia. Tapi penampilan Di Natale sepanjang musim itu masih mampu menarik minat beberapa klub Serie A untuk merekrutnya pada musim panas. Dan Juventus menunjukkan minat yang kuat kepadanya. Kenaikan gaji dan sorotan di Juventus bisa dengan mudah membuat siapapun tidak menolaknya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Di Natale. Dia bukanlah tipe pemain yang bisa tergoda oleh tawaran besar. Jadi, dia memilih untuk melanjutkan perjalanannya bersama para penggemar yang telah memberinya kebahagiaan. Ikatannya dengan klub dan kota Udine pun semakin kuat setelah dia menikah dan menetap di sana bersama keluarganya. Dan atas loyalitasnya, dia mendapat ban kapten di tahun berikutnya. Profilnya melesat dengan seketika. Dan setelah menjalani musim gemilang lain, pelatih baru Italia Roberto Donatoni memanggilnya saat Gliazzurri berupaya lolos ke Euro 2008. Kembali bermain sebagai winger kiri yang familiar, Di Natale terlibat dalam 5 gol sepanjang kualifikasi menuju turnamen internasional pertamanya. Italia sebagai tim juara dunia dikelilingi oleh ekspektasi besar. Tapi hal itu tidak mengganggu perjalanan Di Natale menuju Eropa Tengah dengan kepercayaan diri tak terbatas. Namun sebelum itu, dia kembali menjalani musim Liga bersama Udinese. Bermain sebagai kapten klub untuk pertama kalinya, Di Natale mencapai torehan gol terbaiknya, 17 gol di Liga. Ini tahun pertamanya tanpa Iaquinta di sisinya, setelah Juventus menjadikannya rencana B karena gagal mendatangkan Di Natale. Dan itu merupakan sebuah berkah tersembunyi. Setelah lepas dari bayang-bayang Iaquinta, Di Natale diberi kebebasan di lini depan sebagai titik fokus serangan Udinese, memimpin tim sebagai tumpuan gol. Ia berada di tempatnya, sering melakukan tembakan-tembakan hebat dari segala penjuru, yang disambut dengan tepuk tangan oleh para penggemar. Dalam peran barunya, Di Natale juga menyumbang 8 assist, berkontribusi untuk gol rekan barunya, Fabio Quagliarella. Saat musim berakhir, Euro 2008 akan menjadi turnamen internasional pertama bagi Di Natale. Namun mereka tergabung dengan grup maut bersama Prancis dan Belanda,
dan segalanya tidak pernah berjalan sesuai rencana. Kekalahan 3-0 dari Belanda pada laga pembuka memaksa Donatoni merombak susunan pemain dan mencadangkan Di Natale. Dan setelah hasil imbang 1-1 melawan Rumania, serta kemenangan di laga terakhir atas Prancis, mereka sampai di babak gugur. Tapi kapten Udinese itu kembali tidak masuk starter di babak perempat final melawan Spanyol yang hebat. Dia baru masuk saat pertandingan tersisa 15 menit. Dan setelah perpanjangan waktu yang gagal memecah kebuntuan ketua tim, adu penalti pun terjadi. Namun sayangnya, ia gagal mengeksekusi penalti krusial dan akhirnya kalah dari tim yang akhirnya menjadi juara. Ia merasakan rasa bersalah yang pernah menyengat banyak legenda. Tidak tahu berapa peluang lagi yang akan datang. Momen itu bisa saja menggerogotinya. Tapi mendekati usia 33 tahun, penampilannya semakin matang. Dalam tahun-tahun berikutnya, semakin jelas terlihat bahwa Di Natale termasuk pemain langka yang menentang peluang. Ketika Quagliarella pindah ke Napoli pada bulan Juni, sang kapten kembali diposisikan sebagai penyerang tengah yang diapit dua sayap. Secara harfiah, ia tidak terhentikan. Dari 2 gol untuk mengamankan poin pada hari pembuka, hat-trick kandang 3 pekan kemudian, hingga gol penentu menjamu Rossoneri, merupakan sebuah bukti nyata. Dia benar-benar haus mencetak gol. Pria yang kini dijuluki pangeran mengubur setiap peluang, dari jarak dan sudut apapun. Angkanya menjadi gila. Di akhir musim, ia menyumbang lebih dari setengah gol yang dihasilkan tim. 29 gol dari 35 pertandingan yang menjadi rekor karirnya, memberinya gelar Capocannoniere pertamanya, dan menyamai torehan gol di Didier Drogba sebagai runner-up sepatu emas Eropa di belakang Messi. Sebagai perspektif, pemain pandai gading itu bermain di Chelsea peraih double, sementara peraih Ballon d'Or adalah jimat salah satu klub terhebat sepanjang masa. Di Natale mencapai level mereka dengan nyaris tanpa medali perak, bermain dalam tim yang tanpa dirinya akan terdegradasi. Meskipun kini berusia lebih dari 30 tahun, kali ini Marcelo Lippi tidak bisa mengabaikannya untuk Piala Dunia. Di Natale memakai nomor punggung 10 warisan Totti. Namun sayangnya, tim Italia ini sedang dalam periode transisi dan tampil buruk. Mereka gagal lolos ke babak gugur setelah imbang melawan Paraguay dan Selandia Baru, serta menderita kekalahan telak dari Slovakia di mana Di Natale akhirnya mencetak gol. Musim berikutnya, dia tidak menunjukkan tanda melambat. Tampil konsisten setidaknya 80 menit per pertandingan dan hanya absen 2 pertandingan sepanjang tahun. Permainannya semakin matang dalam hal penempatan. Ia semakin mudah menemukan ruang kosong, selalu muncul di saat yang tepat. Sehingga di akhir musim, catatan 28 gol dan 6 assist dalam 36 pertandingan telah membawanya meraih Capocannoniere 2 kali berturut-turut, menyamai rekor Beppe Signori pada tahun 94. Di Eropa, hanya ada 2 pemain yang mengunggulinya. Siapa lagi kalau bukan Ronaldo dan Messi? Penunjukan Francesco Guidolin membuat tim terlihat solid. Setelah awal yang lambat, Udinese menanjak ke 4 besar dengan perolehan poin tertinggi yang pernah diraih klub. Duet Di Natale dan Alexis Sanchez memberi kontribusi 39 gol bagi tim. Itu adalah salah satu duet paling mematikan dalam sejarah Italia. Namun sayangnya duet mereka tidak bertahan lama, karena setelahnya Barcelona datang menjemput Sanchez. Begitu pula beberapa pemain bintang tim seperti Kokan Inler, Christian Zapata, Simone Pepe, yang juga pergi menyambut klub barunya. Namun untungnya hampir setiap pemain rekrutan Guidolin masih bertahan. Sehingga meski kehilangan pemain senilai lebih dari 60 juta euro, mereka justru tak terkalahkan hingga akhir Oktober, memiliki rekor defensif paling tangguh di Eropa. Udinese era Zaccheroni seperti terlahir kembali, mengejar Milan dan Juventus di Liga. Dengan torehan gol Di Natale kembali menembus angka 20. Dan itu lebih dari cukup bagi Cesare Prandelli untuk memasukkannya ke dalam skuad Euro 2012. Dan di sana, kepercayaan diri tim diuji sejak awal. Langsung berhadapan dengan juara dunia dan Eropa, El Matador Spanyol. Prandelli memilih duet Cassano dan Balotelli sebagai starter. Dan 10 menit memasuki babak kedua, sang veteran masuk. 6 menit kemudian, ia menyambut umpan terobosan Pirlo dan menaklukkan Casillas, merebut 1 poin dari timnas terbaik di dunia. Ikon Udinese itu terus tampil saat Italia melaju ke fase gugur, menyingkirkan Inggris lewat penalti, kemudian mengalahkan Jerman 2-0 untuk masuk pertandingan final melawan Spanyol yang melenggang dengan mudah. Kenyataan menampar mereka dengan keras. Spanyol asuhan Del Bosque benar-benar satu tingkat di atas mereka.
memberi mereka kekalahan 4-0. Itu merupakan pukulan telak bagi karir internasional Di Natale, yang kemudian memutuskan pensiun dari timnas setelah 42 caps dan 11 gol dalam satu dekade. Dalam banyak hal, itu menandai awal dari akhir perjalanannya. Tapi dia sama sekali belum selesai. Dia mengulang musim dengan 23 gol untuk menjadi yang pertama sejak Gabriel Batistuta yang mencetak lebih dari 20 gol dalam 4 musim berturut-turut. Memasuki pertengahan usia 30-an, ia masih dianggap sebagai talenta elit penyerang Eropa. Di saat para pemain bintang berbondong-bondong pindah ke liga super Tiongkok yang sedang berkembang, Di Natale memilih menetap meski tawaran menggiurkan datang dari Guangzhou Evergrande. Sekali lagi, dia menunjukkan arti loyalitas yang sebenarnya. Hingga akhirnya, pada bulan Mei 2016, setelah musim di mana Di Natale hanya mampu mencetak 1 gol dalam 22 pertandingan, sang pangeran memainkan pertandingan terakhirnya setelah menjalani 438 penampilan dan 226 gol untuk Udinese. Di Natale duduk di bangku cadangan pada babak pertama, sementara penonton mengangkat spanduk dengan nomor ikonik 10 atas namanya. Udinese yang bermain dengan 10 pemain tertinggal 2 gol dan mendapat penalti saat Di Natale masuk pada menit ke-78. Dia pun maju ke titik penalti. Dengan ketenangan khasnya, 1 gol lagi ditambahkan untuk menutup rekor 227 gol bagi klubnya. Saat peluit akhir berbunyi, Il Capitano melambaikan perpisahan kepada para penggemar yang telah memberinya begitu banyak kebahagiaan. Sang maestro mengakhiri karirnya bersama Udinese dengan segudang rekor di tangannya. Beberapa di antaranya kemungkinan besar tidak akan terpecahkan dalam seragam hitam putih klub utara tersebut. Setiap klub punya figur ikonik. Roma punya Totti, Juventus punya Del Piero, Milan punya Maldini, dan Udinese memiliki Di Natale. Sekian dan sampai jumpa minggu depan.